Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto Ida Permana dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pompa, khususnya pompa sentrifugal. Mungkin jika kita mendengar kata-kata pompa ini sudah tidak asing di telinga kita, karena memang aplikasi dari pompa ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada dunia industri ataupun rumah tangga. Pompa ini merupakan suatu peralatan mekanis yang banyak digunakan di dunia industri maupun rumah tangga. Pompa ini adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Pompa ini bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi kinetik. Energi mekanik yang diberikan alat tersebut digunakan untuk meningkatkan kecepatan, tekanan, atau elevasi atau ketinggian. Pada pompa ini terdapat salah satu jenis pompa, yaitu adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ini merupakan suatu mesin kinetis yang mengubah energi mekanik menjadi energi fluida menggunakan gaya-gaya sentrifugal. Pompa sentrifugal ini digunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan aktivitas sentrifugal atau gaya sentrifugal yang diakibatkan karena adanya putaran impeller. Saya di sini akan cerita sedikit sejarah perkembangannya dari pompa sentrifugal. Berdasarkan studi literatur atau literatur yang telah saya ketahui, dalam sebuah buku The Brazilian Soldier and Historian of Science, mesin pertama kali yang memiliki karakteristik seperti halnya pompa sentrifugal ini adalah suatu mesin pengangkut lumpur pada awal tahun 1475-an. Pompa sentrifugal ini pertama kali ditemukan oleh Denis Papin pada tahun 1689, dan semenjak itu pompa ini banyak digunakan di Eropa dan dikembangkan atau mengalami perkembangan di Amerika Serikat pada awal tahun 1800-an atau abad ke-18. Pompa sentrifugal ini pada awalnya dikenal dengan sebutan baling-baling Archimedean, di mana penggunaan head dari pompa ini masih sangatlah rendah dan fluida yang dialirkan oleh pompa ini cenderung agak kasar, di mana banyaknya campuran-campuran bahan padat hingga ada sampah di dalam cairannya. Namun seiring bermunculannya teknologi elektrik, muncullah penemuan listrik, dan kemudian meledaknya revolusi industri, pompa sentrifugal ini mengalami kepopuleran. Khususnya pada saat ini sudah ada pengembangan motor listrik yang memiliki kecepatan tinggi, mesin pembakaran ruangan, hingga turbin uap. Berbagai perkembangan teknologi ini membuat pompa sentrifugal ini bisa dikolaborasikan dengan pompa sentrifugal, sehingga pompa sentrifugal ini mengalami perkembangan yang cukup bagus dan bisa dioperasikan menjadi lebih efisien. Pada tahun 1940-an, pompa sentrifugal menjadi pompa pilihan untuk berbagai aplikasi. Banyak riset dan pengembangan yang menghasilkan peningkatan kemampuan, dan dengan ditemukannya material konstruksi baru, membuat pompa ini memiliki cakupan bidang yang sangat luas dalam penggunaannya. Sehingga tidak mengherankan jika hari ini ditemukan beberapa pompa dengan efisiensi mencapai 93%, terlebih untuk pompa kecil. Pada fase selanjutnya, pompa sentrifugal ini banyak digunakan di sebuah pabrik kimia, di mana pompa sentrifugal ini digunakan untuk memindahkan berbagai macam fluida kimia, mulai dari air, asam, sampai slurry atau campuran cairan dengan katalis padat atau solid, di mana desain pompa yang biasa digunakan ini cukup sederhana. Pompa sentrifugal ini biasa disebut juga sebagai pompa yang paling populer di industri kimia karena banyak digunakan pada dunia industri kimia. Adapun prinsip kerja dari pompa sentrifugal ini yaitu adalah mengubah energi kinetis menjadi suatu energi potensial dengan suatu impeller yang berputar. Impeller ini membelokkan fluida masuk ke dalam suction dan discharge
dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang ada. Besar gaya sentrifugal ini timbul tergantung dari massa benda tersebut, kecepatan gerak benda, dan jari-jari lengkungan lintasannya. Gaya dari luar diberikan ke poros untuk memutar impeller ke dalam rumah pompa. Dan satu, fluida yang berada di sekitar impeller juga akan ikut berputar akibat adanya gaya sentrifugal. Maka fluida ini akan dapat mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudut-sudut impeller. Zat cair yang keluar dari impeller ini akan ditampung oleh saluran berbentuk spiral di sekeliling impeller dan disalurkan keluar pompa melalui nozzle, di mana nozzle ini head kecepatan aliran akan diubah menjadi head tekanan. Berdasarkan studi literatur, pompa sentrifugal ini dapat diklarifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, klarifikasi pompa sentrifugal menurut letak porosnya. Yang pertama itu ada pompa poros mendatar, dan yang kedua ada pompa poros tegak. Jadi yang di sini membedakan adalah posisi si porosnya. Lalu yang kedua itu ada klarifikasi pompa sentrifugal menurut jenis impeller. Yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu pompa impeller tertutup, pompa impeller setengah terbuka, dan pompa terbuka. Lalu yang ketiga itu ada klarifikasi pompa sentrifugal menurut belahan rumahnya, di mana menurut belahan rumahnya ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu adalah pompa belahan mendatar, pompa belahan radial, pompa berjajar. Jadi situ hanya membedakan belahannya aja, belahan dari pompanya. Lalu ada juga klarifikasi pompa sentrifugal menurut head atau tingkat tekanannya. Nah, klarifikasi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama pompa dengan head rendah, lalu yang kedua pompa dengan head menengah, dan pompa dengan head tinggi. Nah, klarifikasi ini membedakan hanyalah headnya ada yang paling rendah, menengah, dan tinggi. Pada suatu pompa ini biasa kita temukan istilah fenomena kavitasi, di mana fenomena kavitasi ini merupakan suatu fenomena di mana terjadinya perubahan tekanan dengan sangat cepat dari suatu zat cair yang sedang mengalir sehingga menimbulkan munculnya gelembung-gelembung yang dapat menyebabkan rusaknya komponen di dalam pompa. Kavitasi ini terjadi ketika gelembung-gelembung udara yang dihasilkan oleh fluida di dalam pompa akibat terjadinya sebuah penurunan tekanan parsial dari cairan yang mengalir di dalam pompa tersebut. Suatu perubahan tekanan pada pompa tersebut dengan cepat akan mengubah cairan atau liquid menjadi sebuah uap, dan pada saat impeller pompa bergerak memutar dapat menyebabkan gelembung udara tersebut bergerak dan tekanannya meningkat sehingga dapat memicu terjadinya gelombang kejut yang cukup kuat pada pompa yang dapat menyebabkan terkikisan permukaan impeller atau komponen lainnya sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan yang signifikan khususnya pada impeller atau rumah pompa tersebut. Fenomena kavitasi ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah kavitasi discharge. Kavitasi discharge ini atau biasa juga disebut kavitasi pelepasan terjadi saat tekanan yang keluar dari pompa sangatlah tinggi, di mana pompa tersebut beroperasi kurang dari 10% dari titik efisiensi terbaiknya atau best efficiency point. Lalu yang kedua ada kavitasi suction. Kavitasi suction ini terjadi pada saat pompa sedang berada di bawah tekanan yang rendah. Kondisi tekanan rendah ini membuat cairan yang masuk menghasilkan aliran yang rendah sehingga dapat menimbulkan terbentuknya gelembung udara di sekitar impeller, dan pada saat cairan tersebut bergerak menuju sisi discharge, maka gelembung udara akan terdekompresi menjadi cairan dan akan menghasilkan ledakan pada permukaan impeller. Adapun beberapa saran yang saya ketahui untuk mencegah terjadinya kavitasi pada pompa ini, yaitu yang pertama adalah kita harus rutin memeriksa filter pompanya. Lalu yang kedua, kita harus rutin mengevaluasi kerja pompa. Jadi misalkan pada saat operasinya pompa ini berjalan atau digunakan,
ada suatu kejanggalan, itu kita harus bisa langsung mengevaluasi untuk mencegah terjadinya kavitasi. Lalu yang ketiga, rutin melakukan evaluasi terhadap desain saluran perpipaannya. Karena saluran perpipaan ini juga dapat mempengaruhi kinerja si pompa, sehingga juga dapat menyebabkan suatu kavitasi jika diabaikan. Kavitasi ini sering terjadi pada pompa sentrifugal. Maka untuk menghindarinya, tekanan fluida pada semua titik dalam pompa sentrifugal tersebut harus selalu di atas tekanan saturasi. Nilai jumlah yang digunakan dalam menentukan tekanan cairan untuk menghindari terjadinya kavitasi biasa disebut dengan net positive suction head atau NPSH. Nah, NPSH ini juga saling berkaitan dengan kavitasi atau pompa sentrifugal, di mana NPSH atau net positive suction head ini adalah perbedaan antara tekanan pada pipa hisap pompa dan tekanan saturasi pada cairan yang sedang dipompa. Net positive suction head ini merupakan nilai minimum dari tekanan cairan untuk menghindari terjadinya kavitasi. Adapun pada pompa sentrifugal ini biasa kita dengar yang namanya pada sebuah pompa itu efisiensi pompa, di mana efisiensi pompa ini merupakan perbandingan antara output dan input atau antara daya hidrolis pompa dengan daya poros pompanya. Seringkali juga kita banyak orang yang bingung antara pompa dengan kompresor. Walaupun sebenarnya pompa dan kompresor ini memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama, namun tetap memiliki perbedaan. Dimana pompa ini adalah suatu mesin yang digugakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang digunakan dan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan kalau kompresor itu suatu mesin yang dapat memanfaatkan udara dengan meningkatkan tekanan dan mengurangi jumlah volumenya. Jadi kalau pompa itu dia meningkatkan volume, kalau kompresor itu mengurangi volumenya untuk mendapatkan tekanan. Dan pompa itu dia berlangsung terus-menerus, sedangkan kompresor itu tidak terus-menerus. Nah, sebenarnya perbedaan yang signifikan pada pompa dan kompresor ini adalah pada objek yang dialirkannya, di mana pada pompa itu dia hanya dapat mengalirkan cairan, sedangkan pada kompresor hanya dapat mengalirkan udara atau gas saja. Jadi begitulah perbedaan antara pompa dan kompresor. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa aplikasi dari pompa sentrifugal ini. Jadi ini adalah aplikasi dari pompa sentrifugal pada dunia industri. Bisa kita lihat di sini digunakan untuk mengalirkan air. Ini juga merupakan contoh aplikasi pompa sentrifugal dari dunia industri. Bisa kita lihat yang besar itu merupakan pompa sentrifugalnya, dan pada bagian belakangnya merupakan motor dari pompa. Jadi sekiranya itulah teman-teman informasi yang saya dapat sampaikan dalam video pompa sentrifugal ini. Saya harapkan informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterima baik oleh para penonton semuanya. Dan untuk teman-teman semua, jika ada informasi yang diberikan saya dirasa salah atau ada informasi yang menurut penonton semua kurang tepat, bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton setia video-video saya, dan saya nanti Permana undur diri. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I can see we really